Tiap era punya nama, Pak. Ketika manusia menggantungkan hidupnya kepada pertanian, bercocok tanam, berladang, beternak, mereka menyebutnya sebagai era agraris. Ketika manusia sudah tahu cara membuat pabrik, sudah tahu cara produksi, sudah bergantung sama manufaktur, mereka menyebutnya sebagai era industri. Dan ketika manusia sudah sangat gampang terkoneksi antara satu dan yang lainnya tanpa terbatas oleh ruang dan waktu, di mana bandel data bisa lebih berharga dari barrel minyak, mereka menyebutnya sebagai era informasi. Disinilah kita sekarang. Dan kalian tahu siapa yang memegang peranan kunci dalam era informasi ini? Jelas, internet. Sekarang yang jadi pertanyaannya adalah, apa itu internet? Ya, gue bertanya kepada kalian, apa itu internet? Sekarang coba kalian tanpa googling, definisikan internet di kolom komentar. Gue kasih waktu 10 hari. Come on, berpikir. Ayo, tulis. Susah, jelas. Kenapa sulit? Karena kita hidup terbiasa menggunakan sesuatu, memanfaatkan sesuatu, atau hidup dengan sesuatu tanpa pernah berpikir atau mencari tahu kalau sesuatu tersebut itu pernah ditemukan oleh seseorang di suatu hari. Sekarang lu pikir, siapa yang buat mobil? Siapa yang buat jaket? Siapa yang buat kacamata? Siapa yang menciptakan sepatu? Ya, we never think about it. Ya, selamat datang di Doku Vlog mengenal internet. Well, there's a revolution going on in rec rooms, offices, and classrooms around the world. A revolution in which 15 million people are taking part. They're sharing scientific data, arguing philosophy, or passing on cooking tips and gossip, night and day through a computer network called Internet. Internet adalah jaringan komunikasi global yang menghubungkan seluruh jaringan komputer di seluruh dunia. Nah, kurang lebih pengertian sederhananya kayak gitu. Pertama kali kata internet ditemukan atau digunakan manusia setelah gue riset, ternyata jauh sebelum internet berada, Pak. Yaitu tahun 1800-an. Dan waktu itu dikenal dengan nama internet gitu, yang artinya terjalin. Internet itu adalah jaringan komputer yang dibentuk oleh Departemen Pertahanan Amerika Serikat pada tahun 1969 melalui proyek ARPA. Kemudian ARPA memutuskan untuk mengadakan riset tentang cara menghubungkan sejumlah komputer sehingga membentuk jaringan organik. Nah, yang pertama kali mengembangkan sistem ini adalah Bob Kahn dan Vint Cerf. Sistem ini kemudian dikenal sebagai ARPANET. Idenya itu simpel sebenarnya. Intinya tuh kayak gini deh. Gimana membuat satu komputer bisa berbicara dengan komputer yang lain. Karena di zaman itu hal yang sangat sulit dilakukan kan. Sebuah impian gitu. Kenapa sistem ini dibuat? Karena waktu itu masa perang dingin, Pak. Serangan nuklir bisa aja terjadi setiap hari gitu. Kita nggak akan pernah tahu. Understand what's going on around you. You are in a state of war. And you have precious little time to save yourself. It's a slow process which we call active measures. Waktu itu Departemen Pertahanan Amerika berpikir bagaimana menyelamatkan data, yang mana data tersebut bisa aman bahkan ketika serangan nuklir terjadi. Maka diciptakan sistem yang bernama ARPANET ini, dan si Pak Baran inilah yang diberi tanggung jawab untuk mengembangkan sistem ini. Dari sanalah ARPANET terus berkembang. Nah, jaringan ARPANET itu kemudian mulai digunakan oleh publik, tepatnya ke 4 universitas di Amerika. Yang pertama Utah, kedua Stanford, ketiga Santa Barbara, keempat California. Lalu bagaimana internet terkoneksi satu dan yang lainnya hingga sampai ke HP lu semua? Apakah lewat langit? Apakah lewat awan? Apakah lewat satelit? Enggak, Pak. Justru internet itu bisa kita nikmati karena kabel bawah laut yang kita kenal dengan nama fiber optik. Ada 300 fiber optik di dunia ini, yang mana panjangnya mencapai 55.000 mil. Kenapa nggak pakai satelit coba? Sekarang kalau kalian bertanya kenapa kita nggak pakai satelit, kan terdengar lebih canggih gitu kan. Yang jadi pokok permasalahannya adalah latency, cuy. Kapasitas maksimal satelit dalam menampung data per detik itu cuma 1000 MB. Sedangkan kalau kita pakai kabel fiber optik, itu bisa mencapai 1 TB per detik. Makanya sampai sekarang fiber optik adalah teknologi yang paling maksimal dalam penggunaan internet. Sekarang yang jadi pertanyaannya adalah siapa yang menguasai internet? Jawabannya no one, Pak. Or everyone. Internet itu dasarnya adalah sejumlah jaringan besar yang terbagi secara menyeluruh tanpa ada kendali pusat yang memutuskan bagaimana data dirutekan atau di mana potongan jaringan dibentuk. Pemerintah sebuah negara bisa saja mengendalikan ISP-nya melalui regulasi masing-masing, tapi tetap saja bukan berarti mereka dapat mengendalikan internet secara utuh. Sama seperti sains yang lain, makom sejati dari internet itu sendiri adalah sarana berbagi informasi. Hi there, I'm Paul Perkenstein,
and welcome to the wide world of web. Today's segment, Internet Chat Rooms. Hello, how are you today? Oke, thank you. Ketika Tim Berners menemukan WWW atau World Wide Web tahun 1989, keadaannya jadi jauh berubah. Internet yang tadinya hanya bisa digunakan oleh orang tertentu atau instansi tertentu atau entitas tertentu, itu bisa menyentuh end user, cuy. Memasuki akhir 80-an, perkembangan internet semakin menggila, cuy. Sejak ditemukannya World Wide Web oleh Tim Berners pada tahun 1989. Dan pada tahun 1993, browser internet pertama kali ditemukan, yaitu Mosaic. Inilah yang membuat internet semakin menyentuh end user, atau dengan kata lain, pengguna pribadi. Microsoft melihat peluang ini dan mulai mengembangkan browser milik mereka sendiri yang bernama Internet Explorer, yang pertama kali masuk dalam OS Windows 95. Tahun 2000-an internet berkembang sangat-sangat cepat, termasuk di Indonesia, Pak. Karena di Indonesia udah ada ISP tahun 1994 ya kalau nggak salah. Berarti di tahun segitu internet mulai digunakan oleh masyarakat. Tapi belum semarak tahun 2000-an, cuy. Di tahun 2000-an warnet menjamur, booming. Semua orang pergi ke warnet untuk mencari hiburan ataupun informasi. Ya sekedar ngecek testi di Friendster, atau chat di Yahoo Messenger atau MRC gitu, atau main game online kayak Nexian, Tantra, Sian, Ragnarok Online, CS, Gunbound, Getabyte, dan lain sebagainya. Nah, internet waktu itu dianggap sebagai pendamping hidup yang sangat-sangat fun, baru, dan useful. Ya, bisa dibilang mostly ketika lu mau akses internet di periode awal 2000-an, cuma bisa lu lakukan di komputer atau laptop. Dan sebagai pria berusia 30 tahun, gue bersyukur karena menikmati itu semua, Pak. Jadi, orang di angkatan gue tuh, yang sebaya sama gue, kami adalah angkatan yang sempat merasakan hidup tanpa internet. Dan kami adalah angkatan yang awal merasakan internet. Artinya kami merasakan internet di masa kecil kami. Kami merasakan tidak ada internet di masa kecil kami, Pak. Wow, that's good. Lalu bagaimana dengan sekarang? Teknologi yang semakin maju, kecepatan data yang semakin kencang membuat internet tidak lagi hanya jadi pelengkap kehidupan. Dia kini berubah menjadi sebuah kebutuhan dan keharusan. Hal fundamental yang menopang kehidupan bahkan memberikan kehidupan ke ratusan juta orang. Ditambah lagi berkembangnya sosial media telah membawa kita ke peradaban yang tak pernah terbayangkan sebelumnya. Dalam hitungan detik, 300.000 video diupload ke YouTube, 500.000 komentar diposting di Facebook, dan 95 juta foto diunggah di Instagram. Dan semakin kesini, internet semakin memegang peranan yang sangat krusial. Ada banyak orang yang udah mendapatkan manfaat dari internet. Banyak juga orang yang menderita karena internet. Negara-negara Timur Tengah berevolusi karena video yang menyebar di internet. Justin Bieber terkenal karena internet. Hillary Clinton kalah di Pilpres Amerika karena skandal email yang menyebar di internet. Ya, pada akhirnya internet bisa menjadi sebuah berkah, tapi juga bisa menjadi kutukan, Pak. Semua kembali kepada diri kita sendiri, bagaimana cara kita menggunakan internet. Gue udah ngomong banyak banget soal dampak negatif dan resiko internet. Gue udah ngomong soal privacy di paranoid, gue udah ngomong soal adiksi di candu sosial media, gue juga udah ngejelasin soal polarisasi, dan gue juga udah menyampaikan cara kita menghindari hoax dan misinformasi. Tapi kita nggak bisa naif, Pak. Hari ini kita nggak akan pernah bisa menghindari internet. Semua hidup kita terkoneksikan sama internet. Lu nonton TV juga harus pakai internet. Lu pakai handphone juga harus pakai internet. Bahkan lu pakai dispenser atau mesin cuci juga udah bisa terhubung sama internet. Jadi kalau kita nggak bisa menghindari internet, kenapa kita nggak belajar menggunakan internet dengan cara paling optimal? Tapi kita nggak akan pernah bisa memanfaatkan manfaat internet secara optimal kalau wadah yang kita punya nggak mendukung, cuy. Manfaat dari internet itu banyak banget. Dia bisa memberikan lu kesempatan, dia bisa bikin lu terkenal, dia bisa bikin lu pintar. Dan bahkan yang paling sederhana, internet bisa jadi bank memori untuk hidup dan kenangan lu. Kalau kita bicara skop yang lebih luas lagi, internet harusnya bisa jadi bridging untuk masalah kesenjangan sosial yang udah akut di Republik ini. Internet bisa memberikan akses informasi, akses pendidikan, akses kesempatan, akses pekerjaan kepada siapapun dimanapun mereka berada. Tapi yang jadi masalah adalah internet di Indonesia masih mahal, Pak, dan labil. Apalagi kalau kita bicara provider digital ya. Paket-paketnya itu dibagi berdasarkan jam-jam, cuy. Kan ini menyebalkan sekali ya. Lu beli paket misalnya 50 giga, 45 giga ternyata bisa lu pakai cuman dari jam 1 pagi sampai jam 7 paginya. Kalau lu mau nonton YouTube nih, lu harus begadang, Pak. Itu banyak banget yang kayak gitu. Lu mau hemat-hemat nih, gunain paket internetnya supaya duit lu nggak cepat habis. Oh, jangan salah, mereka juga mudah menemukan trik bagaimana menguras isi kantong lu. Katakanlah lu beli paket 50 giga. Ternyata yang lu pakai cuman 10 giga, 40 giganya belum lu pakai. Bulan depan apakah 40 giganya masih ada? Enggak, Pak.
Hangus, tricky sekali ya. Inilah yang bikin internet di Indonesia itu nggak pernah optimal, cuy. Makanya waktu Live On nawarin gue kerjasama untuk bikin konten ini, gue langsung setuju, cuy. Kenapa? Karena mereka berani dobrak itu semua. Pertama, harganya sangat terjangkau, jauh lebih terjangkau dari para kompetitornya. Gue udah bandingin banget nih. Kalau kalian nggak percaya, ya silahkan kalian bandingin sendirilah. Kedua, nggak ada basa-basi, Pak. Nggak ada yang namanya paket subuh, paket begadang, paket tengah malam. No. Kalau lu beli 50 giga, itulah yang lu dapetin. Ketiga, ada rule offernya cuy, sampai 1000 GB. Artinya kalau lu beli paket 50 giga nih bulan ini, yang lu pakai cuma 10 giga, 40 giganya apakah akan hangus? Enggak. Lu isi paket lagi 40 giga tadi akan diakumulasikan kepada paket yang baru lu beli. Jadi misalnya lu isi lagi 50 giga, yang lu dapetin bukan 50 giga tapi 90 giga. Wow. Keempat, jaringan dari Live On ini sangat-sangat stabil dan kencang. Jadi cocok banget buat lu yang suka main game atau lu yang suka bikin konten di sosial media. Dan ini sangat-sangat membantu pekerjaan gua. Entah pekerjaan gua di kantor atau pekerjaan gua sebagai konten kreator. Yes, gua bisa email kerjaan dari manapun, Pak. Gua nggak selalu punya akses wifi dan ini sangat-sangat membantu gua. Nah, ketika lu udah punya tools dan wadah yang mendukung, barulah lu bisa memanfaatkan internet dengan cara yang sangat-sangat optimal. Gue tahu ini konten bersponsor, tapi percayalah teman-teman, apa yang gue sampaikan dari awal sampai akhir ini, gak ada yang gue lebih-lebihin atau gue kurang-kurangin, Pak. Kalau lu nggak percaya, silakan coba sendiri. Kalau lu misalnya tertarik pakai Live On, lu bisa pahami lebih lanjut di websitenya, linknya gue taruh di deskripsi. Oke, sekian dari gue, semoga konten ini bermanfaat. Sampai jumpa di DokuVlog selanjutnya. See ya.